Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jeffrey Guna. Saya akan mempresentasikan modul 6 yang berjudul Praktek Pembelajaran Terpadu. Baik, Bapak Ibu, kita akan ke slide selanjutnya. KB1, Praktek Merancang Pembelajaran Terpadu di SD. A. Prosedur kegiatan perancangan pembelajaran terpadu untuk praktek dan simulasi. 1. Menetapkan mata pelajaran yang dipadukan. Pilihlah ketiga mata pelajaran yang hendak dipadukan dalam proses simulasi maupun praktek yang kemudian dipadukan dengan mengkaji kompetensi dasar yang telah tertuang dalam silabus yang telah dikembangkan oleh sekolah maupun pemerintah. Alternatif lain yang dapat kita gunakan atau kita lakukan sebagai acuan adalah dengan mengkaji kompetensi dasar yang tertuang dalam dokumen standar isi dan standar kompetensi yang dikeluarkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP, Departemen Pendidikan Nasional. Ketiga mata pelajaran yang dipilih harus dipadukan dengan pencapaian kompetensi dasar serta kegiatan belajar yang dapat selaras antara tiga mata pelajaran tersebut. 2. Menetapkan kompetensi dasar dari tiga mata pelajaran di SD. Tahap kedua, kita harus memilih KD pada jenjang kelas dan semester yang sama dari ketiga mata pelajaran tersebut. A. Prosedur. Lalu ini penyusunan satuan pembelajaran terpadu. Setelah mengembangkan peta jaring-jaring tematik, kita harus menyusun satuan pembelajaran terpadu. Istilah ini dapat berbeda-beda. Ada sebagian sekolah masih menggunakan rencana pembelajaran, ada yang menggunakan istilah rencana pelaksanaan pembelajaran, sehingga dapat menggunakan istilah sehari-hari yang sesuai dengan proses pembelajaran yang terjadi atau yang dikehendaki. Rencana pembelajaran terpadu yang harus kita susun adalah sebanyak 2 buah untuk keperluan praktek di sebuah sekolah dasar. Kepala sekolah atau teman sejawat dapat dimintai bantuan untuk menilai hasil pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran. Dalam konteks pengajaran, perencanaan dapat diartikan sebagai proses penyusunan materi pembelajaran, penggunaan media pengajaran, penggunaan pendekatan dan metode pengajaran, dan penilaian dalam suatu alokasi waktu yang akan dilaksanakan pada saat tertentu yang telah ditentukan. Beberapa pengertian dari para ahli tentang pengertian perencanaan pembelajaran sebagai berikut. 1. Perencanaan pembelajaran adalah persiapan mengajar yang berisi hal-hal yang perlu atau harus dilakukan oleh guru dan siswa dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran yang antara lain meliputi unsur-unsur pemilihan materi, metode, dan alat evaluasi. Pusat Bahasa 2005-19. 2. Perencanaan pembelajaran adalah apa yang akan dikerjakan guru dan siswa di dalam kelas dan di luar kelas. Menurut Fraser 1989 dalam Johani 64. Ketiga, pembelajaran juga memproyeksikan tindakan apa yang akan dilaksanakan dalam suatu pembelajaran menurut Sujana 1988 dalam Johani 2005. Keempat, menurut Nana dan Sugirman, perencanaan pembelajaran merupakan penjabaran, pengayaan, dan pengembangan dari kurikulum. Dalam membuat perencanaan pembelajaran, tentu saja guru-guru selain mengacu pada tuntutan kurikulum juga harus mempertimbangkan situasi dan kondisi serta potensi yang ada di sekolah masing-masing. Hal ini tentu saja akan berimplikasi pada model atau isi perencanaan pembelajaran yang dikembangkan oleh staf guru, disesuaikan dengan kondisi nyata yang dihadapi sekolah. Ini penjelasan skala nilai APKG, lembar penilaian kemampuan merencanakan pembelajaran terpadu. 2. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi, media, atau alat bantu pembelajaran dan sumber belajar, mengembangkan dan mengorganisasikan materi dari tiga mata pelajaran yang dipadukan. Perlu mengembangkan dan mengorganisasikan materi dari tiga mata pelajaran secara terpadu. Guru perlu mempertimbangkan deskriptor berikut. A. Kesesuaian dengan standar isi dan kompetensi. B. Sistematika materi. C. Kesesuaian dengan kemampuan dan kepedulian siswa. D. Kemutakhiran atau sesuai dengan perkembangan terakhir dalam bidangnya. 3. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran terpadu. Kegiatan pembelajaran dapat berupa mendengarkan penjelasan guru, observasi, belajar kelompok, melakukan percobaan,
membaca, dan sebagainya. Penggunaan lebih dari satu jenis kegiatan belajar sangat diharapkan dengan maksud agar perbedaan individual dapat dilayani dan kebosanan siswa dapat dihindari. B. Merancang pengelolaan kelas, menentukan cara-cara pengorganisasian siswa agar dapat berpartisipasi dalam pembelajaran terpadu. Yang dimaksudkan dengan pengorganisasian siswa adalah kegiatan guru dalam menentukan pengelompokan, memberi tugas, menata alur kerja dan cara kerja sehingga siswa dapat berpartisipasi aktif dalam pengorganisasian terpadu yang dirancang. Pengorganisasian siswa ditandai oleh deskriptor-deskriptor berikut: pengaturan pengorganisasian siswa, penugasan, alur dan cara kerja, kesempatan bagi siswa untuk mendiskusikan hasil tugas. 5. Merencanakan prosedur, jenis, dan menyiapkan alat penilaian. 1. Menentukan prosedur dan jenis penilaian meliputi penilaian proses dan penilaian akhir. Jenis penilaian meliputi tes lisan, tes tertulis, dan tes perbuatan. Membuat alat-alat penilaian dan kunci jawaban. Alat penelitian dapat berbentuk pertanyaan, tugas, dan berupa kunci jawaban yang benar atau rambu-rambu jawaban. 6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran terpadu. 1. Kebersihan dan kerapihan. Hal ini dapat dilihat dari penampilan fisik secara rencana pembelajaran terpadu, seperti tulisan dapat dibaca dengan mudah, tidak banyak coretan, bentuk tulisan konsisten, ilustrasi tepat dan menarik. 2. Penggunaan bahasa tulis. Bahasa tulis dipergunakan dalam rencana pembelajaran terpadu, hendaknya mengikuti kaidah bahasa tulis yang baik seperti bahasa komunikatif, pilihan kata tepat, struktur kalimat baku, cara penulisan sesuai dengan EYD. 7. Tampilan lembar peta jaring-jaring tematik. Kreativitas tampilan peta jaring-jaring tematik dan lembar kerja tematik dapat secara jelas menggambarkan keterhubungan melalui tema dan dikembangkan secara kreatif. Seperti kompetensi dasar pada setiap kotak mata pelajaran, sesuai dengan standar isi tema, ditampilkan dalam bentuk gambar yang menarik dan jelas. Ada penghubung antara kompetensi dasar setiap mata pelajaran dengan tema yang digambarkan secara menarik dan jelas. Tulisan indah dan jelas. KB2 Praktek pelaksanaan pembelajaran terpadu di SD. Mahasiswa harus melakukan praktek dan simulasi pembelajaran terpadu sesuai dengan rancangan pembelajaran terpadu yang telah disusun. Berikut ini rambu-rambu pelaksanaan praktek pembelajaran terpadu di dalam kelas. Mahasiswa harus melakukan simulasi. Sebelum melakukan praktek pembelajaran, guru harus meminta izin terlebih dahulu kepada kepala sekolah dan menginformasikan pula kepada para siswa. 3. Untuk melaksanakan praktek pembelajaran terpadu di kelas, kita harus mengisi lembar refleksi pelaksanaan pembelajaran terpadu yang didasarkan atas pengamatan di kelas saat pelaksanaan pembelajaran terpadu. 4. Untuk keperluan simulasi pembelajaran terpadu di kelas tutorial harus mendiskusikannya dengan sekolah. 5. Pada bagian yang disimulasikan dapat dilewatkan, misalnya pre-memori. 6. Kita harus benar-benar bersikap seperti guru yang sedang mengajar di kelas yang sebenarnya. Baik Bapak Ibu, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila presentasi saya masih kurang jelas atau masih kurang bisa dipahami dengan jelas juga. Saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.